Shalom, selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, yang ada di rumah masing-masing. Apa kabarnya hari ini? Pastinya sehat luar biasa. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah Minggu Par GKI Jemaat Silo Entrop. Meskipun di tengah-tengah pandemi virus corona, kita tetap diberi kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Di pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Ibadah persekutuan anak dan remaja Par GKI Silo Entrop di pagi hari ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. Kita mengangkat pujian berturut-turut, lagu Selamat Pagi Tuhan, Betapa Baiknya Engkau Tuhan, dan segala puji syukur. Selamat pagi Tuhan. Semua yang di rumah bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
Haleluya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji-muji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menerima semua pujian kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Gustav Wendiri SSI Teol. Marilah kita mengangkat pujian yang berkata, "Cari apa di dalam dunia." Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia tentu binasa, lebih baik cari Yesus yang penuh cinta selamanya. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia tentu binasa, lebih baik cari Yesus yang penuh cinta selamanya. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa memohon tuntunan Roh Kudus agar menolong kita semua untuk dapat mengerti dan memahami bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami semua. Di hari ini kami sudah bernyanyi dan memuji nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kami semua hikmat, memberikan kami semua pengertian, memberikan kami semua pemahaman yang baik, supaya kami semua boleh mengerti dan memahami apa maksud kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Tolong kami semua di hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi teladan yang baik untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni segala salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu di hari ini. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di minggu pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal 19 kita baca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi pembacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 19. Kita baca dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kalau adik-adik semua sudah mendapatkan bagian firman Tuhan ini, kakak akan bacakan untuk kita semua dan adik-adik boleh mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing. Lukas 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 dengan judul Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus
yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian jauh pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkannya, lalu melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum pembacaan Alkitab kita di hari ini, tadi kita bersama-sama bernyanyi dengan pujian yang berkata, "Cari apa di dalam dunia." Pujian ini sekaligus mengantarkan kita semua melihat usaha dari seorang Sakeus ini mencari Tuhan Yesus. Tema cerita kita di hari ini, cari apa di dalam dunia. Cerita tentang Sakeus ini terjadi di kota Yeriko. Pada pasalnya yang ke-18, di ayat 35 sampai ayatnya ke-43, di sana diceritakan ketika memasuki kota Yeriko, Tuhan Yesus bertemu dan dengan seseorang yang mengalami kebutaan yang bernama Bartimeus, dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Hal ini mungkin lalu didengar oleh Sakeus, dan ia berusaha bagaimana supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang didengar oleh Sakeus tentang Tuhan Yesus membuat ia sangat berniat sekali di dalam hatinya. Ya, mungkin saat itu Sakeus bisa berpikir seperti begini, kapan lagi? Ini kesempatan besar sekali Tuhan Yesus datang ini. Apapun yang terjadi, saya harus bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Sakeus punya niat yang sangat besar, niat yang sangat kuat sekali untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Tetapi keinginan yang kuat dari Sakeus ini mendapat banyak rintangan. Yang pertama, orang begitu banyak bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, dalam pembacaan kita di ayatnya yang ketiga menyebutkan bahwa Sakeus ini orangnya bertubuh pendek. Orang Israel itu rata-rata tinggi besar. Lalu Sakeus ini orangnya bertubuh pendek. Dia susah sekali untuk melihat Yesus karena pandangannya terhalang. Karena itu Sakeus dia berusaha dengan segala kemampuannya. Apa yang dia pikir bisa dia lakukan, dia harus buat. Yang penting bisa bertemu dengan Yesus. Lalu pada ayat yang keempat, di situ diceritakan Sakeus berlari mendahului orang-orang banyak. Lalu dia memanjat sebuah pohon ara yang berada di pinggir jalan yang akan dilalui oleh Yesus.
pohon ara ini pohonnya tidak terlalu tinggi memang, tetapi kalau umurnya sudah tua, biasanya batang pohon ara ini besar sekali. Lalu ada ranting-ranting di bagian bawah. Mengingat tubuh Sakeus yang pendek, kemungkinan dia juga susah panjat pohon ara ini. Tapi kita lihat begitu semangat dia berusaha memanjat pohon ara supaya bisa melihat Tuhan Yesus. Ketika Sakeus berhasil memanjat pohon ara dan melihat Tuhan Yesus, dia sudah senang sekali. Karena apa yang diinginkannya itu tercapai. Tetapi di sini harapannya ternyata lebih yang dia dapat. Dia tidak hanya melihat Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya pada ayatnya yang ke-5b, Tuhan menyuruh Sakeus turun dari pohon karena Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Sakeus. Kata menumpang di sini berarti Tuhan Yesus mau tinggal atau Tuhan Yesus mau menginap di rumah Sakeus. Ini merupakan kesempatan yang sangat besar untuk dapat jauh mengenal bahkan melayani Tuhan Yesus, yang tentunya menjadi kerinduan yang sangat besar bagi setiap orang yang mengikuti Yesus. Walaupun kemudian orang banyak menanggapi hal ini dengan sinis, karena bagi orang-orang Israel saat itu mereka sangat membenci para pemungut cukai, karena mereka bekerja untuk penjajah, waktu itu bangsa Romawi. Kemudian para pemungut cukai ini suka memungut pajak yang lebih dari seharusnya, sehingga orang Israel itu sangat membenci para pemungut cukai, dan mereka menganggap bahwa mereka ini orang paling berdosa. Tetapi Sakeus tidak berkecil hati. Bahkan dengan penuh semangat dan sukacita yang besar, Sakeus mau berbagi dengan orang-orang miskin dan menebus kesalahan yang telah dia lakukan kepada banyak orang. Apa yang dilakukan oleh Sakeus ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua, baik sebagai anak-anak sekolah minggu, tetapi juga sebagai guru-guru sekolah minggu. Di banyak tempat di dunia ini ada banyak orang Kristen yang tidak punya kesempatan untuk bisa datang atau beribadah kepada Tuhan. Ada yang dianiaya, ada yang dibunuh, hanya karena keinginannya untuk bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, ada banyak orang Kristen yang mempunyai waktu dan kesempatan yang begitu luas, bisa beribadah dengan baik tanpa diganggu oleh hal-hal apapun. Kapan saja mau beribadah bisa. Keadaan ini sama seperti yang dialami oleh Sakeus ketika dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia terhalang oleh banyak orang. Ini kita yang tidak berusaha mencari Tuhan Yesus sebenarnya juga terhalang dengan kesibukan dan keasikan kita masing-masing.
dan kita tidak berusaha untuk mengatasinya atau mencari jalan keluar seperti Sakeus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua juga seperti Sakeus, ingin sekali bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, ingin sekali bisa melihat Tuhan Yesus. Seringkali keinginan kita ini terhalang oleh berbagai hal. Keinginan kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di sekolah minggu, berdoa maupun beribadah bersama, seringkali terhalang. Pastikan kita bermain, menonton, atau kemalasan kita untuk bangun dari tempat tidur. Dan pada saat ini kita semua terhalang karena munculnya virus corona, sehingga kita semua tidak bisa bersama-sama berkumpul di gereja untuk beribadah dan bersekolah minggu. Semua ini kita harus cari jalan keluar atau dilawan, sehingga kita tidak terhalang untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kelanjutan cerita Sakeus mengajarkan kepada kita juga bahwa jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, tahu, dan Tuhan mau untuk singgah dan menumpang di hati setiap kita, sehingga kita mendapatkan sukacita yang besar karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk tidak datang kepada Tuhan jika kita mau berusaha seperti Sakeus yang pendek. Ia mau memanjat pohon agar bisa bertemu dengan Tuhan. Semua kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita juga adalah kemampuan yang dapat kita pakai untuk bertemu dengan. Seperti saat ini kita sekolah minggu secara online, ya ini adalah usaha kita semua, usaha dari guru-guru sekolah minggu, juga usaha dari orang tua dan adik-adik semua, supaya kita bisa tetap bertemu dengan Tuhan Yesus. Rangkaian kejadian yang dialami Sakeus mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang baik berasal dari hati yang baik. Hati yang baik mau mendatangkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Dan hati yang baik adalah tempat di mana Tuhan yang akan sukacita senantiasa. Jika ada sukacita di hati, akan mendorong kita semua melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Sakeus yang bersukacita mau mengembalikan semua apa yang dia perbuat kepada orang lain, membagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Kita juga harus seperti Sakeus yang selalu berusaha untuk mencari Tuhan, walau banyak rintangan yang selalu menghalangi kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya di hari ini. Amin.
Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai tanda syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapa. Dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat kita di pagi ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih di hari ini kami sudah boleh sekolah minggu walaupun secara online. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar di hari ini boleh kami ingat, boleh tertanam di dalam lubuk hati kami, dan kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kami semua boleh mempunyai semangat juang yang tinggi seperti Sakeus, yang selalu berusaha hanya untuk bertemu dengan Tuhan. Biarlah semangat itu juga ada di dalam setiap kami, walaupun di dalam keadaan pandemi corona yang mengganggu kami semua. Tetapi biarlah semangat kami untuk mencari Tuhan tidak pernah goyah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di hari ini kami berdoa untuk kami semua anak-anak sekolah minggu, dari yang belum sekolah sampai kepada kelas remaja Alkitab. Tuhan menolong kami semua yang sudah bersekolah. Tuhan menolong, berikan hikmat supaya bisa mengikuti sekolah online dengan baik, agar semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru secara online bisa dikerjakan dengan baik dan boleh dikumpulkan, lalu kami semua boleh memperoleh hasil yang terbaik. Anak-anak yang masih bermain di rumah juga Tuhan tolong mereka. Pertumbuhan mereka kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kesehatan selalu, perkembangan yang baik, supaya semua anak-anak sekolah minggu kami boleh bertumbuh di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan semua guru-guru sekolah minggu GKI Siloentrop ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga menolong kami semua supaya kami semua tetap semangat di dalam pelayanan ini yang kami lakukan secara online. Segala program rencana kami untuk pelayanan sekolah minggu selanjutnya
kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan menurut kasih dan kehendak Tuhan. Bapa kami di dalam surga, di hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kami sungguh sangat menyadari ya Tuhan bahwa apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami sungguh percaya bahwa Tuhan menerima setiap pemberian kami ketika kami memberinya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami. Biarlah melalui pekerjaan mereka, kami semua boleh diberkati. Kami juga berdoa menyerahkan mereka yang telah dipercayakan untuk mengelola persembahan ini. Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka roh yang takut akan Engkau, supaya mereka mengelola persembahan ini dengan penuh hikmat dan takut akan Engkau. Kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai kami semua, segala aktivitas kami di sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa syukur dan syafaat kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji Tuhan, kita telah berdoa, dan kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar menguatkan iman percaya kita untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, dan kita terus dengan setia mencari Tuhan di tengah situasi apapun. Walaupun di tengah sekarang ini kita sedang berada di rumah, kita beribadah di rumah, kita belajar di rumah, tapi hati kita tetap mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh. Marilah kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, kita mengangkat pujian yang mengatakan, "Ku mau cinta Yesus." Adik-adik dipersilakan bangkit berdiri, kita mengangkat pujian dengan kesungguhan hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Atas nama Badan Pelayan PAR, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Kakak Gustav Wendiri SSC Teol, yang telah melayani kita dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan juga kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelayanan ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akhir kata, shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.